Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Diani dengan nomor pokok mahasiswa 101217772 dan saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi S1 Manajemen dari kelas C1521. Di sini saya akan membahas sekilas terkait bahasan materi dalam pendidikan agama Islam 5, yaitu mengenai Ma'rifatul Quran. Nah teman-teman, Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah yang mulia, terpelihara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya. Lalu pentingnya Ma'rifatul Quran bagi umat muslim ialah bukan hanya kita mengenal isi dari bacaan ayat suci Al-Quran tersebut, bukan hanya kita mengerti dan mengikuti sesuai arahan, petunjuk apa yang telah Allah sampaikan dalam Quran tersebut, melainkan kita mengenal siapa yang menyampaikan ayat-ayat tersebut dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Ma'rifatul Quran ini sangatlah penting bagi pedoman hidup kita. Dan Al-Quran ini dikenal dengan beberapa sebutan. Al-Quran merupakan sebagai berita dan juga sebagai kabar. Berita terkait peringatan dan juga kabar kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Lalu selain itu, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, yang mana Al-Quran ini sebagai pembeda. Al-Quran juga sebagai alat untuk pembelajaran, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, karena semuanya telah Allah cantumkan di dalam ayat suci Al-Quran terkait larangan dan perintahnya. Pentingnya sebuah Al-Quran dalam hidup kita, pentingnya kita mengenal Al-Quran dan melibatkan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai tuntunan hidup kita. Nah teman-teman, setelah mengetahui apa itu isi Al-Quran, apa itu Al-Quran, siapa penyampainya dan siapa penciptanya, jangan lupa kita untuk membaca Al-Quran juga. Karena dengan membaca ayat suci Al-Quran, tentunya kita dapat memperoleh banyak manfaat, baik itu manfaat secara duniawi maupun secara akhirat. Dan perlu diketahui juga nih teman-teman, bahaya dari meninggalkan ayat suci Al-Quran. Jika kita meninggalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan memperoleh kesesatan yang nyata. Kesesatan ini bisa berupa kesulitan di dunia, yaitu banyaknya masalah yang muncul sehingga kita stres, kita lupa untuk mencari solusinya seperti apa, karena kita terlalu fokus pada masalah tersebut. Kita lupa untuk mensyukuri dan kita lupa untuk mengetahui bahwa masalah tersebut ialah Allah turunkan sebagai ujian kepada kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena dengan meninggalkan Al-Quran, tentu kehidupan ini akan merasa sempit. Dada ini akan merasa sesak. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengetahui pedoman kita untuk hidup di dunia ini seperti apa. Tujuan hidup kita di dunia ini seperti apa. Nah, yang selanjutnya, bahaya meninggalkan Al-Quran ialah kehidupan yang serba sulit dan mata hati yang buta. Mata hati ini bukan berarti mata indera penglihat kita tidak bisa melihat terhadap hal-hal yang bersifat nyata, akan tetapi mata hati kita terkunci dengan hal-hal kebaikan, sehingga kehidupan kita akan merasa sulit dan terus-terusan sesak. Nah, selanjutnya hati kita menjadi keras. Mengapa demikian? Karena hati kita telah tertutup. Hati kita tidak melihat terhadap hal-hal kebenaran. Hati kita tertutup. Hati kita tidak pernah melihat hal-hal kebaikan yang mana
dengan adanya sifat kebaikan tersebut bisa memotivasi diri kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik tersebut, hal-hal yang dapat bermanfaat tersebut, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, jangan sampai hati kita tertutup, jangan sampai hati kita keras ketika mendapat pujian, kita lupa untuk bersyukur. Jangan sampai ketika kita mendapatkan sebuah saran, sebuah kritikan, baik itu dari teman ataupun siapapun yang dapat membangun motivasi, yang dapat membangun kebaikan terhadap diri kita enggan menerima kritikan tersebut. Karena hati kita keras, hati kita tidak melihat apa impact yang dapat kita dapatkan dari kritikan teman tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu orang yang melupakan Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran dapat memperoleh kedoliman. Mengapa demikian? Karena ia meninggalkan hal-hal yang bersifat bermanfaat. Ia meninggalkan hal-hal yang bersifat memberikan petunjuk pada hidupnya, sehingga kehidupannya tidak terarah. Kehidupannya tidak tahu akan dibawa kemana. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendolimi diri kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon kritik dan sarannya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih mengenal apa itu ma'rifatul Quran, dan kita dapat meningkatkan dalam membaca ayat suci Al-Quran, bahkan memahaminya, mengimplementasikannya, serta menghafalnya. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.